Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi pendidikan kewarganegaraan tentang bangsa dan negara serta bela negara. Sebelumnya perkenalkan, saya Brada Bidaya dengan NIM A15 2022 02371. Nama saya Lafis Ramadan Zubahan dengan NIM A15 2022 02540. Oke, lanjut. Untuk materi yang pertama adalah pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Yang kedua, negara adalah dua unsur, suatu organisasi dan perserikatan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Lalu untuk bangsa, menurut Mahatta, ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Yang kedua, bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Lanjut. Lalu di sini ada negara. Negara adalah alat suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, di samping menerbitkan gejala-gejala kekuasaan yang karena hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Dan negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuatan yang bersifat memaksa untuk ketertiban sosial. Organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Negara mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang kedua, mengorganisasi dan mengintegrasikan aktivitas individu dan golongan agar dapat dicapai tujuan yang dicita-citakan. Oke, untuk yang selanjutnya, unsur-unsur esensial negara. Yang pertama, rakyat atau penduduk, suatu kelompok manusia yang merupakan suatu kehidupan bersama yang tetap di suatu tempat tertentu. Yang kedua, wilayah. Apabila penduduk mereka isi atau subjek dari suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Oke, selanjutnya kerangka dasar kehidupan bangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Lalu ini teori terbentuknya negara, yaitu hukum alam. Kondisi alam tumbuhnya manusia negara, Plato plus Aristoteles. Dua, teori ketuhanan, segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, maupun Islam atau Kristen, Katolik. Terus lalu ada teori perjanjian menurut Thomas Hobbes. Manusia menghadapi kondisi alam dan timbul kekerasan sehingga harus mengatasi tantangan tersebut untuk kelangsungan hidup bersama. Yang keempat, proses terbentuknya negara zaman modern. Yang pertama ada panaklukan, kedua peleburan, tiga pemisahan diri, empat pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Lalu unsur negara. Yang pertama bersifat konstitutif. Artinya dalam negara meliputi wilayah meliputi darat, udara, dan perairan, rakyat atau masyarakat, pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua bersifat deklaratif, ditunjukkan adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain, yaitu de jure, de facto, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa atau dalam kurung PBB. Lalu untuk yang terakhir ada negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya.
Negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individu berdasarkan hukum internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku. Oke baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.